oleh karena itu dengan pidana mati. Seven, 6, 11, 5, 9 and 20 miles today, 4, 11, 17, 32 the day before. Boot, 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 moving up and down again. There's no discharge in the war. Don't look at what's in front of you. Boot, 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 moving up and down again. Men go mad with watching them. There's no discharge in the war. Jangan kau sentuh senjata api itu. Kamu tega sekali sama saya. Kamu kurang ajar sekali sama saya. Woi, kamu tembak. Cepat kamu tembak. Tembak nih cepat. Sidang perdana Ferdy Sambo, sidang perkara nomor 756 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Gimana kabarnya Ferdy Sambo? Sehat yang mulia. Kami periksa identitas saudara dulu. Nama lengkap Ferdy Sambo, SH, SI, KH, KMH. Benar? Benar yang mulia. Baik, saudara didampingi oleh penasihat hukum. Silakan ditunjukkan surat kuasanya. Ini sudah benar? Sudah benar ya mulia. Sudah benar? Sudah benar ya mulia. Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, surat dakwah nomor register perkara PDM 242 Jakarta Selatan garing 10 dari 2022. Status penangkapan dan penahanan tanggal 11 Agustus 2022. Penahanan ditahan oleh penyelidik di Rumah Tahanan Negara Makobrimob Kelapa II Depok sejak tanggal 12 Agustus 2022 hingga 31 Agustus 2022. Perpanjangan penuntut umum di Rumah Tahanan Negara Makobrimob Kelapa II sejak 1 September 2022 hingga 10 Oktober 2022. Penahanan penuntut umum di Rumah Tahanan Makobrimob Kelapa II Depok sejak 5 Oktober 2022 hingga 24 Oktober 2022. Dakwaan ke-1. Terdakwa Ferdy Sambo bersama-sama Richard Eliezer, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat pada 8 Juli 2022.
Peristiwa ini bermula dari keributan di rumah Magelang antara korban Yosua dan Kuat Ma'ruf pada 7 Juli 2022. Malam itu, Putri Chandrawati menghubungi Richard Eliezer dan Ricky Rizal untuk kembali ke rumah Magelang. Setibanya, mereka mendapati situasi tegang. Putri kemudian meminta Ricky Rizal memanggil Yosua. Sebelum itu, Ricky mengamankan 2 senjata milik Yosua. Setelah dibujuk, Yosua menemui Putri di kamar. Pertemuan ini berlangsung sekitar 15 menit. Setelah itu, Yosua keluar. Pada 8 Juli 2022, mereka kembali ke Jakarta. Peristiwa puncak yang terjadi di rumah dinas Duren 3, Jakarta Selatan, yang menjadi tempat eksekusi pembunuhan berencana tersebut. Ferdi Sambo dituduh sebagai penggerak utama bersama para terdakwa lainnya. Setibanya di Jakarta, rombongan menuju rumah Sugulik nomor 29. Putri Chandrawati kemudian menceritakan kepada Ferdi Sambo di lantai 3 bahwa dirinya telah dilecehkan oleh korban Yosua saat di Magelang. Mendengar cerita tersebut, Ferdi Sambo marah tetapi tetap berusaha menenangkan diri sambil menyusun rencana untuk membunuh korban. Ia memanggil Ricky Rizal untuk meminta pendapatnya. Ketika Ferdi Sambo bertanya apakah Ricky berani menembak Yosua, Ricky menjawab tidak berani karena memiliki keberanian mental. Persiapan perampasan nyawa Yosua Huta Barat. Ferdi Sambo juga menjelaskan skenario untuk menciptakan kesan bahwa Yosua melecehkan Putri Chandrawati lalu menembak Richard, yang kemudian membalas tembakan tersebut. Skenario ini didengar oleh Putri Chandrawati yang juga turut terlibat dalam pembicaraan. Ferdi memberikan arahan tambahan terkait CCTV di rumah Duren 3 dan penggunaan sarung tangan untuk meminimalkan jejak. Ia memastikan bahwa Yosua tidak bersenjata saat rencana dilaksanakan. Ferdi meminta Richard mengambil senjata milik Yosua yang telah diamankan oleh Ricky di mobil Lexus. Richard kemudian menyerahkan senjata tersebut kepada Ferdi di lantai 3. Pada saat itu, Ferdi telah menggunakan sarung tangan hitam sebagai bagian dari persiapan eksekusi rencana pembunuhan terhadap Yosua Huta Barat. Melanjutkan pembahasan pertemuan. Kronologi peristiwa penembakan di rumah Duren 3. Peristiwa penembakan Nofriansah Yosua Huta Barat di rumah dinas Duren 3 dilakukan dengan rencana matang oleh terdakwa Ferdi Sambo bersama para saksi termasuk Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Korban dipaksa jongkok dengan tangan diangkat sebagai tanda menyerah sebelum terdakwa memerintahkan Richard untuk menembak. Tembakan ini mengenai tubuh korban beberapa kali, menyebabkan luka parah hingga mengeluarkan banyak darah. Ketika korban masih hidup namun dalam kondisi kritis, Ferdi Sambo menembak kepala korban dari jarak dekat untuk memastikan kematiannya. Selanjutnya, Ferdi Sambo menciptakan skenario tembak-menembak dengan mengarahkan senjata korban ke tembok dan menembakkannya untuk memberikan kesan bahwa korban tewas dalam baku tembak. Sementara itu, saksi Putri Chandrawati yang berada di kamar utama berganti pakaian setelah peristiwa tersebut dan diantar ke rumah lain oleh Ricky Rizal. Ferdi Sambo kemudian mencoba mengaburkan jejak dengan menyusun cerita palsu bahwa korban melakukan pelecehan di Magelang, meskipun tidak ada bukti konkret. Perilaku Ferdi Sambo sebagai perwira tinggi Polri justru mencerminkan pelanggaran nilai-nilai kebenaran dan keadilan, di mana ia memanipulasi fakta demi melindungi dirinya dan melimpahkan kesalahan kepada korban. Upaya penghilangan barang bukti dan pengaburan kejadian ini juga dilakukan untuk memperkuat skenario palsu tersebut. Izin saya untuk melanjutkan. Pada akhirnya, tindakan yang dilakukan Ferdi Sambo bersama saksi-saksi yang terlibat mengakibatkan gangguan pada perangkat elektronik yang menjadi kunci untuk mengungkap kejadian sebenarnya. Pertama, digital video recorder Rhode Island Security mengalami kerusakan pada hard disknya yang tidak dapat dikenali oleh sistem dan menunjukkan pesan error. Selain itu, ditemukan juga adanya log yang menunjukkan abnormalitas pada tanggal 8 hingga 13 Juli 2022. Perangkat lain berupa Microsoft Surface juga mengalami kerusakan parah dengan komponen yang patah menjadi beberapa bagian, sehingga tidak bisa
bisa diperiksa lebih lanjut. Tindakannya yang melibatkan Freddy Sambo dan saksi-saksi lain dianggap sebagai pelanggaran hukum di bawah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya pasal 49 dan pasal 34 yang menyatakan bahwa mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi elektronik milik orang lain atau publik adalah perbuatan melawan hukum. Tindak pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama antara Freddy Sambo, Hendra Kurniawan, Arif Rahman Arifin, Cut Pratanto, Wibowo, Agus Nurpatia Adi Purnama, dan Irfan Widianto antara tanggal 9 hingga 14 Juli 2022 di Kompleks Perumahan Polri Duren 3 atau tempat lain yang berada dalam wilayah hukum Jakarta Selatan. Tindakan tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 48 dan pasal 32 ayat 1 UUD nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kedua, Brigjen Freddy Sambo bersama dengan sejumlah saksi telah melakukan tindakan pidana pada periode 9 hingga 14 Juli 2022 di pos kompleks Perumahan Polri Duren 3 atau tempat lain di wilayah hukum Pengadilan Negara Jakarta Selatan. Mereka dengan sengaja merusak, menghancurkan, atau menghilangkan barang-barang yang dapat digunakan untuk membuktikan suatu perbuatan di hadapan berkuasa yang berwenang, baik surat-surat yang terdaftar maupun barang bukti yang harus diserahkan kepada pejabat atau orang lain untuk kepentingan umum. Tindak pidana tersebut yang dilakukan untuk menutupi jejak kejahatan atau menghalangi proses penyidik dan penuntutan diatur dalam pasal 233 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 221 ayat 1 ke 2 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tindakannya bertujuan untuk menghancurkan atau menyembunyikan barang bukti yang dapat digunakan dalam pemeriksaan oleh aparat penegak hukum, baik dalam proses penyidikan, penuntutan maupun pengadilan. Perubahan ini telah ditangani oleh jaksa penuntut umum Rudi Irmawan pada 5 Oktober 2022. Sudah siap? Sudah siap ya, Mulia. Saudara penuntut hukum yang kami hormati, sebelum kami membacakan nota keberatan atau eksepsi dari tim penasihat hukum, kami berharap proses persidangan dimulai hari ini akan membuka kebenaran yang sebenar-sebenarnya dan memberikan keadilan untuk semua pihak, baik untuk para terdakwa, keluarga almarhum Yosua, ataupun masyarakat luas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pengacara Freddy Sambo mengajukan nota keberatan terhadap surat dakwaan yang dibacakan pada tanggal 17 Oktober 2020. Mereka menyampaikan terima kasih kepada majelis hakim atas kesempatan untuk mendengarkan dan memeriksa kasus ini. Nota keberatan ini diajukan dengan tujuan untuk memastikan tegaknya kepastian hukum, kebenaran dan keadilan, serta mengacu pada hak asasi manusia yang tercantum dalam peraturan internasional dan nasional. Pengacara menegaskan bahwa surat dakwaan adalah dasar pemeriksaan hakim dalam mencari kebenaran materi. Majelis hakim hanya bisa memutuskan berdasarkan peristiwa yang tercantum dalam surat dakwaan. Jika dakwaan tidak menyebutkan delik yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana. Hal ini sejalan dengan jurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti melakukan delik yang disebutkan dalam dakwaan. Dilanjutkan ini. Ya, silakan. Izin dilanjutkan oleh rekan penasihat hukum saya. Izin yang mulia, dalam kesempatan kali ini,
Nota keberatan atau eksepsi yang kami susun akan menguraikan beberapa poin krusial atau keberatan kami terhadap keliruan surat dakwaan yang diajukan jaksa penuntut umum. Antara lain, 1. Ringkasan eksekutif. Dalam kesempatan ini, nota keberatan atau eksepsi yang kami susun akan menguraikan beberapa poin krusial atau keberatan kami terhadap keliruan surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Antara lain, 1. Kronologi peristiwa yang kami susun berdasarkan informasi dari pokok perkara yang kami terima dari JPU. 2. Ringkasan surat dakwaan yang tidak menguraikan peristiwa secara utuh. Antara lain, surat dakwaan tidak menguraikan rangkaian peristiwa yang terjadi di rumah Magelang. Bahkan terdapat uraian dakwaan yang hanya bersandar pada satu keterangan saksi tanpa mempertimbangkan keterangan saksi lainnya. Yang ketiga, surat dakwaan yang disusun oleh JPU dengan tidak hati-hati dan menyimpang dari hasil penyelidikan, serta tidak memenuhi syarat yang bagaimana yang telah kami jelaskan mengenai ketentuan perumusan dakwaan secara singkat dalam poin 4, ketentuan perumusan dakwaan, sehingga surat dakwaan berdasarkan pasal 143 KUHP yang harus dinyatakan batal demi hukum. Yang keempat, salah satu keberatan kami atas surat dakwaan adalah JPU tidak cermat dan menyimpang dari ketentuan hukum karena menyusun dakwaan dengan melakukan pemecahan penuntutan atau splitting atas perkara tidak pidana. Yang kelima, selain itu, surat dakwaan JPU absurd label karena JPU tidak cermat, jelas, dan lengkap menguraikan peristiwa dalam surat dakwaan, antara lain karena 1. Ketidaktepatan dan ketidaklengkapan surat dakwaan. JPU dianggap tidak menguraikan secara utuh dan lengkap rangkaian peristiwa yang terjadi, terutama berkaitan dengan latar belakang atau alasan terdakwa dan rombongan pergi ke Magelang pada 7 Juli 2022. JPU juga dinilai tidak cermat dalam menjelaskan keributan yang terjadi antara korban Yosua dan saksi Kuat Ma'ruf pada 7 Juli 2022. Yang kedua, asumsi dan kesimpulan yang tidak berdasarkan fakta. Pihak terdakwa mengkritik JPU yang tidak hanya membuat kesimpulan berdasarkan asumsi tanpa menguraikan fakta secara jelas, seperti mengenai saksi Putri Chandrawati yang diduga mengajak saksi Kuat Ma'ruf tanpa alasan yang jelas dan mengaitkan kejadian tersebut dengan terdakwa Ferdi Sambo. Ketiga, kritik terhadap perencanaan pembunuhan. Terdakwa juga membantah perencanaan pembunuhan yang disebutkan dalam surat dakwaan, seperti bahwa terdakwa Ferdi Sambo marah dan sengaja merencanakan untuk merampas nyawa korban. Pihak terdakwa menegaskan bahwa JPU tidak cermat dalam menguraikan peristiwa tersebut, termasuk soal pembicaraan antara Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer mengenai penembakan terhadap korban. Yang keempat, keterangan yang tidak konsisten. Pihak terdakwa menyoroti ketidakcermatan JPU dalam menguraikan keterangan saksi, seperti yang disampaikan oleh Rizky Rizal dan Kuat Ma'ruf yang menyatakan bahwa perencanaan tersebut terjadi setelah penembakan, bukan sebelumnya. Baik, dengan demikian sidang perkara nomor 796/PIDB/Ferdi Sambo dinyatakan ditutup. Majelis hakim telah memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin diharap untuk duduk kembali. Baik, sidang perkara nomor 799/2022 atas nama Rizky Rizal Wibowo dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
Saudara dilakukan penangkapan sejak tanggal 7 Agustus 2022 dan dilakukan penahanan sejak tanggal 7 hingga saat ini. Betul ya? Siap, Yang Mulia. Apakah saudara dalam menghadapi perkara ini tidak memiliki penasihat hukum? Siap didampingi, Yang Mulia. Baik, silakan ditunjukkan surat kuasanya saudara penasihat hukum. Baik, saudara terdakwa, saudara sudah menerima surat? Sudah. Baik, silakan bacakan jaksa penuntut umum kepada penonton. Baik, Yang Mulia. Kami mengajukan dakwaan terhadap terdakwa Riki Rizal dalam perkara nomor PDM 215 dari Jakarta Selatan dari bulan 10 dari tahun 2022 terkait pembunuhan berencana terhadap Peggy Sumatera Barat bersama Peggy Sambo, Richard Eliezer, dan Putri Chandrawati dan Kuat Ma'ruf. Peristiwa terjadi pada 7 Juli 2022 di rumah Magelang, di mana Riki Rizal mengetahui rencana Peggy Sambo untuk membunuh Peggy Sumatera Barat namun tidak berusaha menghentikannya. Pada 8 Juli 2022, Riki Rizal ikut mendukung perkara tersebut dengan mengawasi korban. Peggy Sambo memerintahkan Richard Eliezer untuk menembak Joshua yang dilakukan tanpa ragu. Joshua ditembak hingga tewas. Kemudian Peggy menghilangkan jejak dengan menembak ke dinding dan menempatkan senjata korban di tangan Joshua. Peggy dan para terdakwa lainnya melakukan upaya penutupan jejak termasuk memberikan buah kepala yang terlibat. Dalam otopsi ditemukan 7 luka tembak yang menyebabkan kematian. Kami menuntut para terdakwa berdasarkan pasal 340 dan pasal 55 ayat 1 KUHP atas pembunuhan berencana dan turut serta dalam perbuatan merampas nyawa orang lain. Kami memohon agar terdakwa ini dipertimbangkan dalam persidangan dilanjutkan sesuai hukum. Terima kasih, Yang Mulia. Terdakwa sudah mengerti? Tidak. Kemudian mohon Yang Mulia, sebelum ditutup saudara terdakwa ini ada yang menyampaikan sesuatu. Silakan. Saya sampaikan terima kasih Yang Mulia. Mohon izin Yang Mulia, dalam kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya kakak saya Joshua. Semoga Tuhan memberikan kekuatan dan ketabahan kepada keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Terima kasih. Baik, begitu ya, saudara. Apakah ada pihak yang ingin mengajukan eksepsi terhadap dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Yang Mulia, kami mewakili Riki Rizal dan dengan ini mengajukan permohonan untuk mendatangkan seluruh dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Silakan sampaikan alasan eksepsi. Terima kasih Yang Mulia, kami mengajukan eksepsi dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya bukti yang kuat. Dakwaan yang diajukan tidak didukung oleh bukti yang cukup kuat dan untuk membuktikan keterlibatan klien kami dalam peristiwa yang dikenakan. Yang kedua, dakwaan bersifat asumsi. Dakwaan hanya berdasarkan asumsi dan spekulasi yang tidak memiliki dasar fakta yang jelas. Jaksa penuntut umum boleh memberikan bukti yang konkret yang dapat mengaitkan Riki Rizal dengan tindakan yang tidak maaf. Izin melanjutkan Yang Mulia, alasan yang ketiga, dakwaan tidak spesifik. Dakwaan yang diajukan tidak spesifik mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh klien kami. Hal ini membuat klien kami sulit untuk memahami secara jelas apa yang didakwakan dan bagaimana perannya. Yang keempat, tuduhan copy paste, kami juga menilai bahwa dakwaan ini mirip dengan dakwaan dalam kasus lain yang sudah berdasarkan dengan tindakan Riki Rizal sehingga memperlihatkan ketidakseriusan dalam menyiapkan dakwaan ini. Apakah ada permintaan tambahan dari pihak kuasa hukum? Iya, Yang Mulia. Jika eksepsi kami ditolak, kami memohon agar diberikan waktu tambahan untuk mempersiapkan argumen yang lebih lanjut dan mengajukan pembelaan secara komprehensif. Baik, kami akan mempertimbangkan eksepsi tersebut. Baik, demikianlah sidang perkara nomor 799 B atas nama terdakwa Riki Rizal dinyatakan ditutup. Hadirin segera tertutup begitu. Majelis hakim telah memasuki ruang sidang. Hadirin diharapkan untuk berdiri. Hadirin
Sidang perkara nomor 400 B 2022 atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara ditangkap sejak tanggal 9 Agustus dan saudara dilakukan penahanan sejak 10 Agustus hingga saat ini. Betul? Iya, betul yang mulia. Silakan penasihat hukum ditunjukkan surat kuasanya. Silakan kepada jaksa penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan. Yang mulia, pada tanggal 7 Juli 2022 terjadi peristiwa yang mengarah pada pembunuhan di rumah Magelang. Korban, Nofriansyah Yosua Huta Barat, terlibat keributan dengan Kuat Ma'ruf yang kemudian dilaporkan Putri Chandrawati kepada Ferdi Sambo. Ferdi marah atas laporan tersebut, memutuskan untuk merencanakan pembunuhan Yosua dan meminta bantuan Ricky Rizal Wibowo. Meskipun Ricky Rizal Wibowo awalnya ragu, Ferdi Sambo memerintahkannya untuk mendukung rencana jika Yosua melawan. Pada 8 Juli, Ferdi menyerahkan kotak peluru kepada Richard Eliezer dan meminta Richard untuk menembak Yosua, serta menyusun skenario agar terlihat seperti perlawanan. Richard, setelah mempersiapkan senjata, melakukan perintah tersebut. Yosua ditembak hingga tewas oleh Richard, lalu Ferdi memastikan kematian korban dengan menembak kepalanya. Untuk mengelabui pihak lain, Ferdi menembak senjata ke dinding dan menempatkan senjata korban di tangan Yosua. Ferdi kemudian berpura-pura tidak terlibat dan mengarahkan Putri untuk meninggalkan lokasi. Tindakan ini menunjukkan niat jahat yang matang dan perencanaan yang serius. Perbuatan ini mencoreng kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, kami meminta majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi para terdakwa. Terima kasih majelis. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi? Yang mulia, kami mengajukan permohonan untuk diberikan waktu tambahan dalam persiapan eksepsi yang lebih matang. Apa alasan permintaan waktu tambahan tersebut? Yang mulia, persiapan yang matang sangat penting untuk kami. Mengingat kompleksitas kasus ini, kami memerlukan waktu lebih untuk merumuskan argumen hukum secara mendalam dan menganalisis bukti-bukti serta dakwaan secara menyeluruh. Apakah ada reaksi langsung terhadap dakwaan yang telah dibacakan? Tentu yang mulia, kami ingin menekankan bahwa dakwaan yang diberikan kepada klien kami tidak mencerminkan tindakan nyata yang dilakukan. Kami merasa bahwa dakwaan ini tidak mendasarkan pada fakta yang relevan dan valid. Terima kasih atas penjelasannya. Kami akan mempertimbangkan semua permohonan dan argumen yang telah disampaikan. Baik, demikianlah sidang perkara nomor 800 Pit B 2022 atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf dinyatakan ditutup. Hadirin untuk berdiri. Baik, sidang perkara nomor 397 Pit B 2022 atas nama Putri Chandrawati dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, nama lengkap Putri Chandrawati, nomor identitas 3201010154093 tempat lahir Jakarta, umur 49 tahun, tanggal lahir 14 September tahun 1973, betul ya? Benar, yang mulia. Saudara dilakukan penangkapan sejak tanggal 30 September dan ditahan sejak tanggal 1 Oktober hingga saat ini, betul? Baik, silakan penasihat hukum memberikan surat kuasanya. Baik, saudara terdakwa sudah menerima surat dakwaannya. Oke, silakan dibacakan kepada jaksa penuntut umum untuk membaca surat dakwaan. Terima kasih majelis hakim yang terhormat. Saudara penasihat hukum, terdapat Putri Chandrawati yang kami hormati. Atas waktu yang diberikan kepada kami, tim jaksa penuntut umum maka diberikan kami untuk membacakan surat dakwaan terhadap terdakwa Putri Chandrawati. Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa,
29 Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDN 246 garis miring Jakarta Selatan garis miring 10 garis miring 2022. A. Identitas terdakwa mohon kami tidak perlu membacakan karena sudah dinyatakan oleh majelis hakim. B. Status penangkapan dan penahanan demikian juga sudah dinyatakan oleh majelis hakim bahwa terdakwa Putri Chandrawati bersama-sama Ferdy Sambo, Richard Eliezer, Budi Pitono, Riki Rizal Wibowo, dan Kuat Maruf dituntut dalam perkara terpisah pada hari Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 sekitar pukul 15.28 WIB sampai dengan sekitar pukul 18 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jalan Saguling 3 nomor 29 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran 1 Kota Administrasi Selatan Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut rumah Saguling 3 nomor 29 dan bertempat di rumah dinas komplek Polri Duren nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut rumah dinas Duren 3 nomor 46 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Pada awalnya hari Kamis tanggal 7 Juli tahun 2022 sekitar sore hari terjadi suatu peristiwa di rumah saksi Ferdy Sambo yang beralamat di perumahan Cempaka Residence Blok C3 Jalan Cempaka Kelurahan Banyurejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang. Selanjutnya disebut rumah Magelang terjadi keributan antara korban Yosua Huta Barat dan saksi Kuat Maruf. Selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa Putri Chandrawati menelpon saksi Richard Eliezer yang saat itu sedang berada di Masjid Alun-Alun, Kota Magelang agar saksi Riki Rizal Wibowo kembali ke rumah Magelang. Sesampainya di rumah saksi Richard Eliezer pun saksi Riki Rizal Wibowo mendengar ada keributan, namun tidak mengetahui secara pasti apa yang terjadi di rumah. Lalu saksi Richard Eliezer pun masuk kamar terdakwa Putri Chandrawati yang sedang tiduran di atas kasur. Saat itu saksi Rizal Wibowo bertanya, "Ada apa, Bu?" Putri Chandrawati menjawab, "Yosua di mana? Tolong masukkan." Riki Rizal Wibowo turun ke lantai 1 untuk terlebih dahulu mengambil senjata api HS milik Yosua Huta Barat dan mengambil senjata laras panjang yang berada di kamar tidur Yosua Huta Barat. Lalu mengamankan kedua senjata tersebut ke lantai 2 di kamar Putra Sambo. Riki Rizal Wibowo turun lagi ke lantai 1 untuk menghampiri korban Yosua Huta Barat yang berada di depan rumah. Riki Rizal Wibowo bertanya, "Ada apa, Yos?" Yosua Huta Barat menjawab, "Gak tahu, Bang, Kuat marah-marah sama saya." Riki Rizal Wibowo mengatakan, "Ayo masuk, Ibu dimanggil." Yosua Huta Barat menolak. Riki Rizal Wibowo membujuk Yosua Huta Barat hingga bersedia menemui Putri Chandrawati di kamar lantai 2. Yosua Huta Barat posisi duduk di lantai, Putri Chandrawati posisi duduk di atas kasur sambil bersandar. Riki Rizal Wibowo meninggalkan Putri Chandrawati dan Yosua Huta Barat berdua berada di dalam kamar pribadi Putri Chandrawati. 15 menit lamanya, Yosua Huta Barat keluar dari kamar. Kuat Maruf mendesak Putri Chandrawati untuk melapor kepada Ferdy Sambo. Kuat Maruf mengatakan, "Ibu harus melaporkan Bapak yang di rumah ini di dalam rumah tangga Ibu." Kuat Maruf belum mengetahui secara pasti kejadian yang sebenarnya. Pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2022, Ferdy Sambo menerima telepon dari Putri Chandrawati yang sedang berada di rumah Magelang sambil menangis berbicara dengan Ferdy Sambo. Putri Chandrawati masuk ke kamar pribadi dan menyampaikan ke sang suami Ferdy Sambo bahwa Yosua Huta Barat melakukan perbuatan kurang ajar terhadap Putri Chandrawati. Ferdy Sambo mendengar sikap tersebut menjadi marah kepada Yosua Huta Barat. Putri Chandrawati berinisiatif meminta kepada Ferdy Sambo untuk tidak menghubungi siapa-siapa. Putri Chandrawati mengatakan, "Jangan hubungi ajudan, jangan hubungi yang lain. Rumah di Magelang ini kecil dan takut ada orang lain yang mendengar cerita tersebut. Khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan."
Richard Eliezer, ajudan duduk di sebelah kiri bagian depan. Putri Chandrawati duduk di kursi tengah bersama Susi. Mobil yang dikemudikan oleh Ricky Zalibowo juga berangkat ke Jakarta bersama dengan Yosua Huta Barat yang duduk di sebelah kiri pengemudi dengan kaos warna putih dan celana jeans warna biru, dan sengaja dipisahkan dari mobil Lexus LMB1MH yang ditumpangi oleh Putri Chandrawati, dan sekaligus untuk memudahkan saksi Ricky Zalibowo dan memantau serta mengawasi Yosua Huta Barat sebagai upaya pengamanan terhadap senjata api jenis HS nomor seri H233001 milik Yosua Huta Barat yang sebelumnya telah diamankan oleh Ricky Zalibowo agar tidak dikuasai lagi oleh Yosua Huta Barat. Pada saat akan berangkat ke Jakarta, saksi Ricky Zalibowo kembali mengamankan kedua jenis senjata api tersebut, di mana untuk senjata api jenis HS nomor seri H233001 disimpan di dashboard mobil Lexus LX nomor B1MH, sedangkan senjata api jenis Start Caliber 223 nomor pabrik 14 USA 247 oleh saksi Ricky Zalibowo diserahkan kepada Richard untuk diletakkan dan simpan di bagian kaki kursi depan sebelah kiri mobil Lexus LX nomor polisi B1MH yang ditumpangi oleh Putri Chandrawati. Rombongan dari Magelang berangkat di Jakarta berjalan beriringan dikawal oleh mobil patwal lalu lintas Polres Magelang menuju rumah Saguling 3 nomor 29. Putri Chandrawati berinisiatif untuk tes PCR jika nanti sudah sampai di Jakarta, lalu meminta Richard Eliezer untuk Bitono untuk memesan tes PCR saat itu, menanyakan kepada Putri Chandrawati terkait lokasi tes PCR. Lalu Putri Chandrawati awalnya menyampaikan untuk lokasi PCR di kediaman Bangka saja, namun beberapa saat kemudian Putri Chandrawati memastikan kembali di sananya. Richard Eliezer beserta Putri Chandrawati mendaki lokasi tes PCR. Putri Chandrawati mengatakannya sudah bisa boleh saja. Pada Jumat tanggal 8 Juli 2022, Mabes Polri, Pedi Sambo pulang menuju rumah Saguling dan tiba sekitar pukul 15.24 WIB. Pedi Sambo dalam keadaan marah langsung masuk ke rumah melalui pintu garasi dengan menggunakan lift naik ke lantai 3 ke kamar pribadinya sembari menunggu kedatangan rombongan. Pada pukul 15.40 WIB, Putri Chandrawati bersama rombongan di rumah Saguling 3 nomor 29. Kuatma turun dari mobil bagian depan sebelah kanan, sebelah kiri Putri Chandrawati turun dari pintu tengah sebelah kanan, dan Susi turun dari pintu tengah sebelah kiri. Sedangkan Ricky Zalibowo turun dari pintu mobil depan samping sebelah kanan. Setelah itu Yosua Huta Barat turun dari pintu depan sebelah kiri. Bahwa selanjutnya Putri Chandrawati yang memakai baju seragam warna coklat dan celana leggings warna hitam bersama Susi masuk ke dalam rumah untuk melakukan tes PCR didampingi oleh Kuat Maruf. Setelah Putri Chandrawati dan Susi selesai melaksanakan tes PCR, lalu bersama dengan Kuat Maruf dan mulai melaksanakan tes PCR naik ke lantai 3 dengan menggunakan lift. Sedangkan Richard Eliezer dan Putri Bitono mengikuti Putri Chandrawati masuk ke dalam rumah dan naik ke lantai 3 melalui tangga. Samping lain sambil membawa senjata laras panjang secara off caliber 223 nomor pabrik 14 USA 247 untuk disimpan di lemari senjata milik Pedi Sambo yang berada di lantai 3 kamar pribadi Pedi Sambo. Putri Chandrawati mengaku bahwa dirinya telah dilecehkan oleh Yosua Huta Barat, cerita sepihak yang belum pasti kebenarannya. Pedi Sambo menjadi marah sehingga berusaha menenangkan dirinya, lalu memikirkan serta menyusun strategi untuk merampas nyawa Yosua Huta Barat. Ricky Zalibowo dipanggil melalui Henry Topik untuk menemui Pedi Sambo yang ketiga. Pedi Sambo bertanya, ada apa di Magelang? Ricky Zalibowo menjawab, tidak tahu Pak. Pedi Sambo bertanya lagi, ibu sudah dilecehkan oleh Yosua. Kami berani tidak tembak dia. Ricky Zalibowo menjawab, tidak berani Pak, karena saya adalah kuat mentalnya Pak.
Ferdy Sambo mengatakan, "Bapak, tapi kalau Yosua melawan kamu, saya backup." Ricky Rizal Wibowo tidak membantah perkataan Ferdy Sambo. Ricky Rizal Wibowo yang sudah mengetahui niat malah ikut mendukung keinginan Ferdy Sambo. Ricky beranjak memanggil Richard Eliezer dan tidak berusaha untuk menghentikan Ferdy Sambo. Ricky Rizal Wibowo dipanggil Bapak para P3. Richard Eliezer bertanya, "Untuk apa, Bang?" Ricky Rizal Wibowo menjawab, "Nggak tahu." Ricky Rizal Wibowo tidak mau menceritakan secara jujur tentang keinginan atau kehendak Ferdy Sambo. Ricky Rizal Wibowo juga sengaja tidak menyarankan Richard Eliezer untuk menolak bila ditanyakan oleh Ferdy Sambo. Ferdy Sambo menjelaskan kejadian pada 7 Juli 2020 berdasarkan cerita sepihak Putri Candrawati. Ferdy Sambo mengucapkan, "Waktu di Magelang, Ibu Putri Candrawati dilecehkan oleh Yosua." Richard Eliezer menjawab, Richard Eliezer menerima penjelasan tersebut merasa tergerak hatinya. Ferdy Sambo bertanya, "Berani kamu menembak Yosua?" Richard Eliezer pun menjawab, "Siap, Komandan." Ferdy Sambo langsung menyerahkan satu kotak peluru 9 mm pada Richard Eliezer yang disaksikan oleh Putri Candrawati. Ferdy Sambo melanjutkan memberi peluru-peluru berikutnya dengan jenis dan ukuran yang berada pada masing-masing anak buahnya, serta berunding untuk merencanakan skenario yang akan dijalankan. Pada pukul 17 WIB, rumah dinas Duren 3 nomor 46, Putri Candrawati turun dari mobil diikuti oleh Kuat Maruf, masuk ke dalam rumah melewati garasi menuju pintu dapur yang sebelumnya sudah dibuka langsung menuju kamar utama di lantai 1. Setelah itu, Kuat Maruf langsung menutupi pintu rumah bagian depan dan naik ke lantai 2 tanpa disuruh langsung menutupi pintu bawah. Padahal saat itu kondisi matahari masih dalam keadaan terang benderang, apalagi tugas untuk menutupi pintu tersebut bukan merupakan tugas keseharian dari Kuat Maruf, melainkan tugas tersebut merupakan pekerjaan dari Daryanto alias Kodir sebagai asisten rumah tangga rumah dinas Duren 3 nomor 46 yang pada saat itu sedang berada di rumah dinas tersebut. Selanjutnya, pada saat Kuat Maruf berada di lantai 2, Richard juga naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar ajudan, namun bukannya berpikir untuk mengumumkan dan menghindarkan diri dari rencana tersebut. Richard justru melakukan ritual berdoa. Berdasarkan keyakinan meneguhkan kehendakannya sebelum melakukan perbuatan merampas nyawa korban Yosua Huta Barat, sedangkan saksi Ricky Rizal Wibowo yang sudah mengetahui rencana tersebut tidak ikut masuk ke dalam rumah, tapi tetap berdiri di garasi rumah untuk mengawasi keberadaan Yosua Huta Barat yang sedang berdiri di taman halaman rumah dinas tersebut. Guna memastikan Yosua tidak kemana-mana di saat itulah sempat Ricky Rizal Wibowo seorang-orangnya dapat memberitahu Yosua Huta Barat. Namun saksi Ricky Rizal Wibowo tetap tidak memberitahu Yosua supaya pergi dan lari menjauh agar terhindar dari rampas nyawa sebagaimana dikendali oleh Ferdy Sambo. Pukul 17.10 WIB, senjata api HS nomor seri H233001 milik Yosua Huta Barat terjatuh di dekat pintu pagar dan Ferdy Sambo melihat kejadian itu. Azam nomor hampir mengambilnya, namun dicegah oleh Ferdy Sambo. Ferdy Sambo mengatakan, "Biar saya saja yang mengambil." Pukul 17.12 WIB, Kuat Maruf menghampiri Ricky Rizal Wibowo yang berdiri dekat garasi di dekat bak sampah. Kuat Maruf berkata, "Om, disuruh sama Bapak panggil Yosua." Ricky Rizal Wibowo menghampiri Yosua Huta Barat yang sedang berada di halaman samping rumah dan memberitahu Yosua Huta Barat bahwa dia dipanggil oleh Ferdy Sambo. Kemudian Yosua Huta Barat tanpa sedikit pun merasa curiga, berjalan masuk ke dalam melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dengan meja makan diikuti dan diawasi terus oleh Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Maruf. Sampai di ruang tengah dekat meja makan, Ferdy Sambo bertemu dan berhadapan dengan Yosua Huta Barat, langsung memegang leher bagian belakang Yosua lalu mendorongnya ke depan sehingga posisi Yosua tetap berada di depan tangga dalam posisi berhadapan dengan Ferdy Sambo. Posisi Kuat Maruf berada di belakang Ferdy Sambo dan Ricky Rizal Wibowo dalam posisi berisar
mengeluarkan banyak darah. Penempatan tersebut menimbulkan luka tembak masuk kepada dada sisi kanan, masuk ke dada hingga menembus paru dan bersarang pada otot. Luka tembak masuk pada bahu kanan menyebabkan luka tembak keluar pada lengan atas kanan. Luka tembak masuk pada bibir sisi kiri menyebabkan patah tulangnya rahang bawah dan menembus hingga bagian sisi kanan. Luka tembak masuk luka tembak masuk pada lengan bawah kiri bagian belakang telah menembus ke pergelangan tangan kiri bagian belakang telah menembus ke pergelangan kiri dan menyebabkan kerusakan pada jari manis dan jari kelingking tangan kiri. Ferdisambo menghampiri Yosua Huta Barat yang tergeletak di dekat tangga dan kawangan di dalam keadaan terlungkup masih bergerak sakitan. Untuk memastikan benar-benar tidak terbawa lari, Ferdisambo menembak sebanyak 1 kali mengenai 4 kepala bagian belakang sisi Yosua Huta Barat. 3 korban Yosua Huta Barat meninggal dunia. Ferdisambo menghilang jejak. Ferdisambo mengelabui perbuatannya dengan menembak Ahmad di atas tangga beberapa kali, lalu berbalik arah dan mengakhiri korban Yosua Huta Barat menempelkan senjatanya. Pihak nomor seri H23301 milik korban ke kanan kiri korban untuk menembakkan ke arah tembok di atas TV. Selanjutnya senjata api tersebut diletakkan di lantai dekat tangan kiri korban Yosua Huta Barat dengan tujuan telah terjadi tembak menembak antara Richard Eliezer dengan korban Yosua Huta Barat. Nyawa korban Yosua Huta Barat berhasil dirampas sehingga korban meninggal dunia sekitar pukul 17.16 WIB. Perbuatan terdakwa Ferdisambo tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP pidana contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 dan juga langsung ke akhir yang mulia. Saudara terdakwa sudah mengerti atas pendapat dari jaksa penuntut umum tadi? Saya siap menjalani persidangan. Namun saya serahkan semuanya kepada sama hukum saya. Baik, silakan menurut persidangan hukum saudara. Hari ini yang tadi sudah dibacakan dakwaan kepada terdakwa klien kami. Kami pada prinsipnya akan kooperatif untuk menjalani persidangan dan mohon izin agar kami langsung menyampaikan nota keberatan atau eksepsi. Dalam nota keberatan, tim hukum menekankan pentingnya kedudukan surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan hakim dalam mencari kebenaran materi. Mereka juga mengingatkan bahwa terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti melakukan delik yang disebut secara eksplisit dalam dakwaan. Jika delik tersebut tidak tercantum, terdakwa tidak dapat dihukum sesuai dengan jurisprudensi Mahkamah Agung. Nota keberatan ini juga didasarkan pada prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia yang diatur dalam berbagai peraturan nasional dan internasional seperti Undang-Undang Dasar 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Beberapa poin eksepsi. Yang pertama, 1. Bagian penting dari nota keberatan dibacakan, sementara kronologi, fase peristiwa, ringkasan ruang lingkup dakwaan, dan sebagian besar uraian lainnya dianggap dibacakan. Kedua, penyusunan surat dakwaan harus dilakukan secara cermat dan sesuai hasil penyelidikan. Dakwaan yang tidak memenuhi syarat material harus dinyatakan batal demi hukum sesuai pasal 143 KUHP. Izin dilanjutkan yang mulia. Yang ketiga, jaksa penuntut umum dianggap tidak cermat karena melakukan pemecahan penuntutan atas perkara tindak pidana yang seharusnya ditangani secara menyeluruh. Hal ini bertentangan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam proses hukum. Yang keempat, surat dakwaan dinilai tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan peristiwa sehingga dianggap cacat hukum. Surat dakwaan tersebut dapat mengaburkan peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan Nofriansyah Yosua Huta Barat kepada Putri Chandrawati yang terjadi di Magelang. Padahal peristiwa kekerasan tersebut terkonfirmasi berdasarkan yang pertama, jaksa penuntut umum dinilai tidak cermat dan tidak lengkap dalam menyusun surat dakwaan. Beberapa peristiwa penting seperti insiden kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati di Magelang tidak dijelaskan secara utuh dan terperinci sehingga mengaburkan fakta yang krusial.
Kedua, bukti yang diabadikan mencakup keterangan korban, hasil psikologi, forensik, dan kesaksian ahli yang menunjukkan konsistensi trauma psikologis. Yang ketiga, ketidakcermatan juga terlihat dalam tidak adanya korelasi yang jelas antara fakta seperti keributan antara Yosua Huta Barat dan Kuat Ma'ruf serta latar belakang kejadian di Magelang. Yang keempat, jaksa dinilai menyusun dakwaan berdasarkan asumsi tanpa bukti yang kuat seperti asumsi terkait perilaku Putri Chandrawati di rumah dinas Duren 3. Yang kelima, terdapat uraian subjektif yang tidak relevan seperti menilai tindakan Putri sebagai akal licik yang melanggar asas praduga tak bersalah. Yang keenam, beberapa uraian dalam dakwaan berdasarkan satu keterangan saksi yaitu Richard Eliezer yang telah memberikan beberapa perubahan signifikan pada berita acara pemeriksaan. Yang ketujuh, dakwaan melanggar asas hukum pidana termasuk prinsip unus testis nulus testis. Hal ini menimbulkan bias dan ketidakadilan bagi terdakwa. Yang kedelapan, saksi dinilai tidak menggunakan alat bukti dan kesaksian lain yang dapat memperkuat dakwaan, sehingga dakwaan dianggap patuh dan dapat demi hukum berdasarkan pasal 143 KUHP. Yang terakhir, beberapa uraian dalam dakwaan tidak sesuai dengan keterangan saksi lainnya. Misalnya, pernyataan mengenai keberadaan Putri Chandrawati di sofa bertentangan dengan kesaksian yang menyatakan dia sedang beristirahat di kamar. Baik, dengan demikian sidang perkara nomor 797 PB 2022 atas nama Putri Chandrawati dinyatakan ditutup. Hadirin dimohon untuk berdiri. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Selamat pagi. Sidang perkara nomor PDM 2243 Jakarta Selatan bulan 10 2022 atas nama Richard Eliezer Budi Hanglumiu dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, saya akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Nama lengkap Richard Eliezer Budi Hanglumiu, betul? Siap, benar yang mulia. Salinannya tolong diberikan kepada jaksa penuntut umum. Terima kasih majelis yang terhormat, majelis hakim yang kami hormati, saudara tim penasihat hukum serta pengunjung sidang. Izinkan hari ini kami akan membacakan surat dakwaan terdakwa atas nama Richard Eliezer Budi Hanglumiu sebagai berikut. Dan mohon izin majelis, identitas tadi sudah dicek oleh majelis sehingga kami tidak ingin mengulanginya lagi. Kami akan langsung ke materi dakwaan. Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Surat dakwaan nomor register perkara PDN 243 dari Jakarta Selatan dari 10 dari 2022 dakwaan primer bahwa terdakwa Richard Eliezer Budi Hanglumiu bersama-sama Ferdi Sambo SH SIK MH Putri Chandrawati Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Ma'ruf dituntut dalam perkara terpisah pada hari Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 sekira pukul 15.28 WIB sampai dengan sekira pukul 18 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jalan Saguling 3 nomor 29 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut Rumah Saguling 3 nomor 29 dan bertempat di Rumah Dinas Komplek Polri Duren 3 nomor 46 di RT 5 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut Rumah Duren 3 nomor 48 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili mereka yang menyuruh melakukan dan turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Pada awalnya Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira sore hari terjadi di suatu peristiwa di rumah saksi Ferdi Sambo SH SKMH yang beralamat di Perum Cempaka Residence Blok C 3
3 Jalan Cempaka, Kelurahan Banyurojo, Kecamatan Metro Yudan, Kabupaten Magelang. Selanjutnya disebut Rumah Magelang. Terjadi keributan antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Ma'ruf. Selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB, terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu yang sedang berada di luar rumah menerima telepon dari saksi Putri Chandrawati agar terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dan saksi Richard Rizal Wibowo kembali ke rumah Magelang. Sampainya di rumah, terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu maupun saksi Rizal Wibowo mendengar ada keributan, namun tidak mengetahui secara pasti apa yang terjadi di rumah. Lalu masuk ke kamar saksi Putri Chandrawati yang sedang tiduran dengan berselimut di atas kasur. Saat ini saksi Rizal Wibowo bertanya, "Ada apa, Bu?" Dan dijawab saksi Putri Chandrawati, "Yosua di mana?" Kemudian saksi Putri Chandrawati meminta saksi Rizal Wibowo untuk memanggil korban Nofriansah Yosua Huta Barat menemui saksi Putri Chandrawati, tetapi saksi Rizal Wibowo tidak langsung memanggil korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Akan tetapi saksi Rizal Wibowo turun ke lantai 1 untuk terlebih dahulu mengambil senjata api HS nomor seri H23001 milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan juga mengambil senjata laras panjang jenis Steyr Outcall 223 nomor pabrik 14USA247 yang berada di kamar tidur Nofriansah Yosua Huta Barat. Lalu mengamankan kedua senjata tersebut di lantai 2 kamar Tribata Putra Sambo, anak dari saksi Ferdi Sambo SKMH dengan saksi Putri Chandrawati. Kemudian saksi Rizal Wibowo turun lagi ke lantai 1 untuk menghampiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang berada di depan rumah. Lalu bertanya kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat, ada apa Yos? Dan dijawab oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat, "Enggak tahu Bang, kenapa Kuat marah sama saya." Kemudian saksi Rizal Wibowo mengajak korban Nofriansah Yosua Huta Barat masuk ke dalam rumah karena dipanggil saksi Putri Chandrawati, namun sempat ditolak oleh korban. Bahwa pada hari Jumat sore pada tanggal 8 Juli 2022, saksi Ferdi Sambo SKMH dari kantornya di Mabes Polri pulang menuju rumah Saguling 3 nomor 29 dan tiba sekitar pukul 15.24 WIB. Saksi Ferdi Sambo SKMH yang dalam keadaan marah langsung masuk ke rumah melalui pintu garasi dengan menggunakan lift naik ke lantai 3 ke kamar pribadinya sambil menunggu kedatangan rombongan saksi Putri Chandrawati tiba di Magelang. Tidak berapa lama kemudian, sekitar pukul 15.40 WIB, saksi Putri Chandrawati bersama rombongan tiba di rumah Saguling 3 nomor 29. Kemudian saksi Kuat Ma'ruf turun dari pintu mobil bagian depan sebelah kanan. Terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu turun dari pintu depan sebelah kiri. Saksi Putri Chandrawati turun dari pintu tengah sebelah kanan dan saksi Susi turun dari pintu tengah sebelah kiri. Sedangkan saksi Rizal Wibowo tiba di rumah Saguling 3 nomor 29 lalu turun dari pintu mobil depan samping sebelah kanan. Setelah itu korban Nofriansah Yosua Huta Barat turun dari pintu depan sebelah kiri. Bahwa selanjutnya saksi Putri Chandrawati yang memakai baju sweater warna coklat dan celana legging warna hitam bersama saksi Susi masuk ke dalam rumah untuk melakukan tes PCR didampingi oleh saksi Kuat Ma'ruf. Setelah saksi Putri Chandrawati dan saksi Susi selesai melaksanakan tes PCR, lalu bersama dengan saksi Kuat Ma'ruf yang tidak ikut melaksanakan tes PCR naik ke lantai 3 dengan menggunakan lift. Sedangkan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu mengikuti saksi Putri Chandrawati masuk ke dalam rumah dan naik ke lantai 3 melalui tangga samping lift sambil membawa senjata laras panjang Steyr Outcall 223 nomor pabrik 14 USA 247 untuk disimpan di lemari senjata milik saksi Ferdi Sambo SKMH yang berada di lantai 3 kamar pribadi saksi Ferdi Sambo SKMH sesuai dengan permintaan dan kehendak saksi Putri Chandrawati. Setelah itu terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dan saksi Kuat Ma'ruf turun ke lantai 1 menggunakan tangga samping lift dan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu bertemu dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat di garasi rumah yang meletakkan tas koper. Selanjutnya terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu membawa tas koper tersebut ke lantai 3. Kemudian terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu turun bersama korban Nofriansah Yosua Huta Barat untuk melakukan tes PCR. Setelah itu terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu bersama korban Nofriansah Huta Barat keluar rumah melalui garasi dan ikut bergabung sambil berbincang-bincang dengan saksi Rizal Wibowo.
Selanjutnya, saksi Ferdi Sambo SH SKMH bertemu dengan saksi Putri Chandrawati di ruang keluarga depan kamar utama lantai 3 untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang. Lalu saksi Putri Chandrawati mengakui bahwa dirinya telah dilecehkan oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Mendengar cerita sepihak yang belum pasti kebenarannya tersebut membuat Ferdi Sambo SH SKMH menjadi marah. Namun dengan kecerdasan dan pengalamannya puluhan sebagai seorang anggota kepolisian sehingga saksi Ferdi Sambo SH SKMH berusaha menenangkan dirinya lalu memikirkan serta menyusun strategi untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Selanjutnya, saksi Ferdi Sambo SH SKMH memanggil saksi Riki Rizal Wibowo melalui talkie untuk menemui saksi Ferdi Sambo SH SIKMH di lantai 3. Setelah itu, saksi Ferdi Sambo SH SKMH bertanya kepada saksi Riki Rizal Wibowo dalam perkataan, "Ada apa di Magelang?" Lalu saksi Riki Rizal Wibowo menjawab, "Tidak tahu Pak." Kemudian saksi Ferdi Sambo SH SKMH berkata lagi, "Ibu sudah dilecehkan oleh Yosua." Selanjutnya, saksi Ferdi Sambo SH SKMH meminta kepada saksi Riki Rizal Wibowo dengan berkata, "Kamu berani nggak tembak dia, Yosua?" Dan dijawab oleh saksi Riki Rizal Wibowo, "Tidak berani Pak, karena saya nggak kuat mentalnya." Kemudian saksi Ferdi Sambo SH SKMH menyatakan kepada saksi Riki Rizal Wibowo, "Nggak apa-apa, tapi kalau dia melawan, kamu backup saya di duren 3." Dan perkataan saksi Ferdi Sambo SH SKMH tersebut tidak dibantah oleh saksi Riki Rizal Wibowo sebagaimana jawaban sebelumnya. Selanjutnya, karena tidak ada bantahan dari saksi Riki Rizal Wibowo, lalu saksi Ferdi Sambo SH SKMH untuk mendukung rencana yang sudah diinginkan dan dikehendakinya tersebut memanggil terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu. Saksi Riki Rizal Wibowo yang sudah mengetahui niat saksi Ferdi Sambo SH SKMH yang ingin merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat ternyata tidak berusaha untuk menghentikan saksi Ferdi Sambo SH SKMH supaya tidak melakukan niatnya tersebut. Tetapi saksi Riki Rizal Wibowo tetap turun menggunakan lift dan langsung menemani terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu di teras, dan setelah bertemu ternyata saksi Riki Rizal Wibowo bukannya memberitahu niat dan rencana jahat dari saksi Ferdi Sambo SH SKMH yang sebenarnya agar mencegah niat dan rencana jahat tersebut dilaksanakan. Namun saksi Riki Rizal Wibowo malah ikut mendukung keinginan atau kehendak saksi Ferdi Sambo SH SKMH tersebut dengan berkata kepada terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu, "Cat, dipanggil Bapak ke lantai 3, naik lift saja Cat." Lalu terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu bertanya, "Untuk apa Bang?" Meskipun saksi Riki Rizal Wibowo yang sudah jelas mengetahui rencana merampas korban Nofriansah Yosua Huta Barat, sengaja tidak mau menceritakan secara jujur tentang keinginan atau kehendak saksi Ferdi Sambo SH SKMH tersebut, dan saksi Riki Rizal Wibowo juga tidak sengaja menyarankan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu untuk menolak bila ditanya keinginan atau kehendak saksi Ferdi Sambo SH SKMH. Namun saksi Riki Rizal Wibowo tetap menyembunyikan rencana jahat Ferdi Sambo SIKMH dengan menjawab nggak tahu. Bahwa terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu mendengar perkataan saksi Riki Rizal Wibowo tersebut naik lift ke lantai 3 dengan menggunakan lift untuk menemui saksi Ferdi Sambo SH SIKMH yang sedang duduk di sofa panjang ruang keluarga lantai 3. Terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu kemudian duduk di sofa tunggal di dekat saksi Ferdi Sambo SH SIKMH. Selanjutnya, terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu menerima penjelasan saksi Ferdi Sambo SH SIKMH tentang kejadian tanggal 7 Juli di Magelang sebagaimana cerita sepihak dari saksi Putri Chandrawati yang belum pasti kebenarannya dan mengatakan bahwa waktu di Magelang Ibu Putri Chandrawati dilecehkan oleh Yosua. Setelah itu, terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu yang menerima penjelasan tersebut merasa tergerak hatinya untuk turut menyatukan kehendak dengan saksi Ferdi Sambo SH SIKMH. Di saat yang sama dengan perkataan saksi Ferdi Sambo SIKMH itu juga didengar dengan saksi Putri Chandrawati yang langsung keluar dari kamarnya menuju sofa duduk di samping
Dengan kesimpulan, pada pemeriksaan mayat laki-laki usia 27 tahun yang telah dikubur dengan peti dan telah dilakukan bedah mayat serta pengawetan jenazah selama 17 hari dan sudah dalam keadaan membusuk sebagian ini ditemukan 5 luka tembak masuk masing-masing terdapat di kepala bagian belakang sisi kiri, bibir wajah, puncak bahu kanan dan sisi kanan dan lengan bawah tangan kiri, sisi belakang serta 4 luka tembak keluar masing-masing terdapat di puncak hidung sisi kanan, yaitu sisi kanan, lengan atas kanan dan pergelangan tangan kiri sisi depan akibat kekerasan senjata api. Selanjutnya, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya selain sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian pemeriksaan luka. Sebenarnya orang ini adalah akibat kekerasan senjata api di daerah dada yang telah menembus paru. Kekerasan senjata api pada kepala bagian belakang secara sendiri juga bersifat fatal dan dapat menyebabkan kematian. Waktu kematian diperkirakan terjadi antara 8 atau 9 hingga 16 jam sebelum ditandakan pengawetan embalming pada organ ginjal. Perbuatan terdakwa Richard Eliezer Budihan Lumiu sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 340 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jakarta 5 Oktober 2022 JPU kepada Budi Irawan ditandatangani. Terima kasih majelis. Baik, dakwaan sudah dibacakan. Apakah saudara terdakwa mengerti dakwaan ini? Siap, mengerti yang mulia. Apakah saudara ingin melayangkan pengajuan eksepsi atau nota keberatan terdakwa? Siap, saya akan membicarakan dalam penasihat hukum. Izin membicarakan hukum. Ya, silakan. Baik, mohon izin yang mulia, kami putuskan untuk tidak mengajukan eksepsi. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan kepada penasihat hukum dan penuntut umum. Baik, sidang perkara nomor PDM 243 Jakarta Selatan bulan 10 2022 atas nama Richard Eliezer Budihan Lumiu dinyatakan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin mohon untuk berdiri. Bapakku Garena, bapak kau apa? Bapakku nelayan jurat. Iya. Ini peristiwa yang kami putuskan berdasarkan informasi dari kelompok perkara yang kami terima dari. Sekarang warga